Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Haleluya. Tuhan baik, amin. Yes, we are chosen. Ya, Tuhan sudah memilih kita. Baik, tema pada hari ini mulai dari tema yang baru saudara, The Road Out. Ya, ini bicara mengenai jalan keluar. Tuhan adalah jalan keluar kita. Nah, by the way, hari ini di jam ini sedang berlangsung pelantikan presiden yang baru, saudara. Wah, chosen ya, chosen, oke. Ada yang bilang, Pak, nggak pelantikan tadi? Wah, nggak ditelepon saya, gitu kan. Oke, saudara, seluruh rakyat Indonesia begitu berharap untuk adanya jalan keluar, the road out, ya, dari presiden yang baru. Ya, paling tidak dengan masalah-masalah yang tidak selesai, yang belum selesai, ada jalan keluar. Karena memang betul, ya, itu untuk Indonesia. Ya, kita memang betul bahwa memang kita semua memerlukan jalan keluar dalam kehidupan kita. Benar ya saudara? Kita apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, dan tantangan di dalam kehidupan kita, itu semua memerlukan jalan keluar. Nah saudara, hari ini judulnya adalah, supaya saudara tahu nih kita sebagai umat percaya, ya judulnya adalah umat pemenang. Ya, tujuannya supaya saudara tahu atau mengerti kita semua ini di dalam setiap situasi kita, Tuhan ada untuk kita. Kita ditentukan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 5 ayat 24. Lalu pasal 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dari pasal itu. Saudara, perikop ini merupakan, nanti ini kita akan baca, perikop ini merupakan pembicaraan, percakapan antara Musa dengan Tuhan sebelum 10 tulah dijatuhkan kepada Mesir. Ya, saat itu Israel di dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Mengalami perbudakan bukan hanya sebentar, setahun, 2 tahun, tetapi 450 tahun mereka mengalami itu. Ini dapat dikatakan bahwa Israel dipecundangi oleh Mesir. Israel dikalahkan saat itu. Nah sebetulnya bukan hanya Israel saja yang menjadi pecundang, tetapi Musa juga sebetulnya. Ya, kalau saudara tahu, saat dipanggil Tuhan, Musa itu sedang berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Saat itu ketika dia memulai pelayanan atau panggilan Tuhan ini, dia sedang dalam pelarian selama 40 tahun. Ya, di padang gurun keluar. Dan Tuhan pada suatu kali di titik terendahnya Tuhan memanggil dia dengan, kita tahu, semak yang terbakar tapi tidak hangus. Ya, ini begitu personal kalau saudara perhatikan. Sesuai dengan gayanya Musa. Sunyi, ya, di saat yang terpencil, di waktu itu Tuhan hanya muncul dengan seperti itu. Nah, dari peristiwa semak ini yang terbakar ini saudara, Tuhan mengutus Musa didampingi dengan Harun. Kenapa? Karena dia tidak bisa ngomong saudara. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang Israel pada waktu itu. Bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Di situ Musa bertemu dengan tua-tua Israel dan mereka sangat excited, saudara. Akhirnya percaya kepada Musa. Dan setelah Musa bertemu dengan para tua-tua Israel ini, Musa harus menyampaikan pesan juga kepada Firaun. Dan saudara tahu ketika Musa bertemu dengan Firaun, Firaun malah memperberat, ya, melakukan penambahan, memperberat perbudakan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah menerima kabar baik, wah, jadinya berubah. Kenapa hidup gue jadi makin berat dengan menerima kabar baik? Kenapa ini jadinya tidak sesuai dengan janjinya? Dan mereka semua marah kepada Musa saat itu. Di sisi yang lain, bayangkan saudara, Firaun dia berkata begini, siapa itu Tuhan? Saya gak kenal dia. Bayangin saudara,
Orang Israel marah sama dia, ketemu Firaun, diejek. Siapa Tuhan? Saya nggak kenal dia. Nah itu dia saudara. Lalu Musa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa bisa begini? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang engkau katakan kepadaku? Katanya engkau mau membebaskan Israel. Tapi kenapa aku malah mengalami hal seperti ini? Dan ini jawaban daripada Tuhan. Kita masuk pada firman Tuhan dari Keluaran 5 ayat 24. Lalu Tuhan menjawab Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Akhirnya saudara, Tuhan katakan waktunya sekarang. Rencana mulia Tuhan terjadi menurut waktunya saudara. Bukan waktu kita. Halo. Tuhan katakan kepada kita, Tuhan janjikan kepada kita, bukan hanya apa, tapi when, itu sesuai dengan waktunya. Nah, tapi saudara, ada yang berbeda di sini. Bukan sekedar ia ingin menunjukkan kemahakuasaannya kepada dunia, kepada Israel pada waktu itu juga, dan kepada Firaun pada waktu itu juga, tetapi dia memperkenalkan juga namanya pada waktu itu. Ayat yang pertama pasal ke-6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Di sini Tuhannya sebetulnya besar ya. Lord gitu ya. Lord. Itu besar saudara. Itu artinya Yahweh, Jehovah. Itu nama yang khusus, nama yang belum pernah dikatakan. Ayat kedua, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kepada Abraham, Ishak, Yakub, Allah El Shaddai. Dia Allah Maha Kuasa, Allah Perkasa. Tetapi dengan namanya sebagai Yahweh baru pada saat itu. Dan lihat tadi saudara, Firaun katakan siapa Tuhan, siapa Yahweh, saya gak kenal dia. Saudara tahu kenapa Tuhan ingin menyatakan namanya? Dia ingin kita dekat dengan dia. Tuhan memperkenalkan namanya agar kita dapat mengenalnya secara intim. Bukan hanya sebagai Tuhan dan umat, tetapi tahu namanya. Ketika kita kenal orang, tadi saya kenalan dengan orang gitu kan, ya, saya tahu namanya dan itu akan membuat kita jadi lebih akrab saudara. Ketika kita ketemu lagi langsung panggil namanya. Bukannya siapa ya? Ya, saya masih sering lupa saudara. Tetapi Tuhan memperkenalkan namanya supaya kita mempunyai hubungan yang intim dengan dia. Nah di momen ini juga saudara, Tuhan mau menunjukkan bahwa dia Allah yang setia dengan mengingatkan janjinya dengan mendengar jeritan bangsa Israel. Ayat 3, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Allah itu setia. Ketika dia berjanji kepada kita, apa yang dijanjikannya itu, dia ingat dengan apa semua yang sudah dikatakannya kepada kita. Bahkan dia mendengar erangan daripada bangsa Israel. Saudara, dia dengar saudara. Jeritan hati saudara, doa saudara, tangisan saudara, Tuhan mendengar. Saya dengar di Instagram ada orang berdoa lalu Tuhan terus di atas buku netes air mata. Begitu aja Tuhan dengar saudara. Tuhan tahu. Dan dikatakan di sana dengan jelas, dia mendengar erangan umatnya. Dan dikatakan, tetapi aku sudah mendengar erang dan telah diperbudak supaya, ya yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Dan demi janjinya, ayat kelima, dia katakan, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir,
melepaskan kamu dari perbudakan mereka, melepaskan, kemudian menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat, saudara. Membebaskan, melepaskan, menebus, 3 hal ini, saudara. Yang ada di ayat 5 ini, itu dilakukannya dalam 1 malam, saudara. Dalam sekejap, dilakukannya simultan. Membebaskan, melepaskan, menebus dalam 1 malam. Nah, kalau saudara dengar kata membebaskan, melepaskan, menebus untuk konteks kita saat ini, saudara ingat Yesus, amin. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Golgota. Menebus kita, menyelamatkan kita, melepaskan kita dan membebaskan kita. Allah Bapa memberitahu, memperkenalkan namanya di perjanjian lama dengan Yahweh, saudara. Di perjanjian baru dengan Yesus. Ada kesamaan pola ya. Sama ya. Ada yang sama di sini polanya. Dan tujuan dari itu semua, saudara. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana dia setia karakternya. Bagaimana dia mendengar erangan umatnya. Dan tujuan dari semuanya itu, ayat yang ke-6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Kerja paksa orang Mesir itu matter, saudara. Itu penting untuk kita ingat bagi orang Israel. Konteks kita, kehidupan lama saudara, kehidupan saudara yang dipenuhi dengan dosa, kehidupan kita, saudara dan saya yang kalah, yang mati secara rohani, dan kemudian kita diselamatkan. Tuhan minta itu supaya kita ingat dengan itu. Bahwa aku sudah melepaskan engkau dari kerja paksa itu. Aku Tuhan yang setia dan hatiku adalah mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Wow, I am chosen, not forsaken. Amin, saudara. I am child of God. Bukan hanya membebaskan, melepaskan, dan menebus, tetapi juga mengangkat status kita, saudara. Wow, kita akan melihat nih, ya, Tuhan itu membangun. Kalau saudara lihat, Tuhan itu holistik, Tuhan itu A to Z, saudara. Dari A sampai Z, dia itu lakukan itu komplit paketnya, saudara. Enggak setengah-setengah. Allah yang lain hanya bisa menindas dan memperbudak. Tapi Tuhan kita melepaskan, membebaskan, menebus, mengangkat, menjadikan dirinya Tuhan bagi umatnya. Dan itu semua inisiatif dia. Menunjukkan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Apa yang aku katakan, itu yang terjadi. Dan Tuhan yang sesungguhnya, itu dia. Membebaskan, menghidupkan, menyediakan, dan setia, saudara. Ini namanya paket komplit. Ya, kelihatan ya. Di situ semuanya dilakukan oleh dia. Ayat 7, ini penggambaran paket komplitnya nih. Ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Melepaskan, membebaskan, menebus dalam 1 malam. Kemudian mengangkat sebagai anak, dan tidak sampai di situ. Paket lengkapnya adalah dia membawa kita masuk kepada janjinya. Dia membawa, pertama membawa, menyertai saudara. Menyertai kita. Ya, jadi Tuhan itu membawa keluar orang masalah, orang percaya keluar dari masalah, maaf. Ya, Tuhan membawa keluar orang percaya dari masalah, bukan hanya membawa keluar tetapi sekaligus membawa masuk mereka ke dalam janji dan rencananya yang mulia. Perhatikan kata membawa keluar dan membawa masuk. Haleluya. Jadi bukan cuma ini ya, bukan cuma dikeluarkan habis itu ditinggal, bukan sekedar hanya dibebaskan habis itu terserah kamu. Tapi enggak, dia terus. Begitu dia lakukan sesuatu, dia total saudara. Dan dia bawa itu terus. Sampai masuk ke dalam rencananya yang mulia. Nah tapi,
kalau dalam konteks Israel ini, tanah perjanjian itu kan tanah Kanaan ya saudara ya. Benar ya saudara? Ini yang dijanjikan adalah tanah Kanaan. Ya. Saudara tahu nggak ada apa aja selain daripada susu dan madu di tanah perjanjian? Ini bicara paket lengkap nih saudara nih. Keluaran 3 ayat 8. Selain susu dan madu. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Oh, haleluya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat apa saudara? Orang Kanaan, apalagi orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ternyata ada bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan di sana. Haleluya. Di sini 6 saudara. Tapi kalau saudara baca di Keluaran 7 ya, ada satu lagi bangsa Girgasi. Ya, itu jauh ya. Ini ada 7. Angka 7 itu lambang kesempurnaan saudara. Dalam hari ini sempurna masalahnya. Dan bangsa-bangsa ini itu lebih kuat. Jauh lebih kuat daripada orang Israel sendiri. Kalau saudara mau bandingkan, ya bisa dicek perbandingan Daud dengan Goliat, itulah. Jadi orang yang sebesar Goliat itu isinya, itu yang mengisi tanah Kanaan itu. Ada orang, ya 7 bangsa tadi itu. Ada orang Girgasi, saya tambahkan di sini. Saudara supaya saudara tahu. Artinya apa sih? Di dalam rencana Allah, saudara, yang luar biasa itu, ya paket lengkapnya ternyata juga termasuk masalahnya saudara. Artinya apa? Bangsa Israel, saudara dan saya, ketika saudara dibawa keluar dari masalah saudara dan dibawa masuk kepada janjinya, saudara itu sedang dilatih untuk hidup dalam iman kepada Dia. Amin. Makanya tahu nama saya, kata Tuhan, Yahweh, intim, berjalan bersama-sama, Tuhan bersama-sama. Hari ini kita bicara umat pemenang, itu adalah supaya saudara tahu bahwa kita itu mengalami kemenangan, ditentukan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau konteksnya kepada kita, kalau mereka kepada Yahweh, ya, umat pemenang adalah umat yang beriman kepada Yesus. Umat yang bergantung sepenuhnya, saudara. Bukan sebagian, come on saudara. Ya, tetapi sepenuhnya kita bergantung kepada Dia. Ya, perbudakan 450 tahun itu menunjukkan perbedaan bahwa itu memang Tuhan yang bisa dan memang mereka membutuhkan Tuhan. Enggak main-main, bukan kemarin sore, bukan 10 tahun, tapi 450 tahun saudara. Itu enggak main-main dan itu membutuhkan suatu tangan yang kuat, suatu kuasa yang dahsyat untuk membuktikan bahwa aku bersama-sama dengan kamu dan supaya kamu percaya kepada aku. Hidup oleh iman. Umat pemenang adalah umat yang beriman kepada Yesus. Nah, bagaimana contohnya? Di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus sekali waktu itu saudara pernah mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh dan dia berdoa kepada Tuhan, berseru bahkan kepada Tuhan untuk supaya menyembuhkannya. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku. Kita baca sama-sama. Ini bagus saudara. 3, 2, 1. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Umat pemenang tidak takut dengan masalah, tetapi umat pemenang itu menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Jangan takut, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya saudara. Intinya ini tadi, selama kita hidup di dunia selalu akan ada tantangan dan masalah. Tetapi apa saudara? Tuhan berjanji akan menyertai dan menepati janjinya. Nah, sekali lagi, ternyata paket komplitnya luar biasa ya, berbeda ya saudara ya. Paket komplit nih saudara nih. Ini Tuhan nih ya. Jadi termasuk masalah juga rupanya, paket komplitnya gitu. Nah, ngomongin
Artinya kalau paket komplit itu kan nggak bisa yang enak-enaknya aja kan, benar kan saudara ya? Kadang-kadang kita cuma pengen Tuhan berkatmu, Tuhan hal-hal baik. Pasti kita berdoa untuk hal yang baik, benar nggak? Kita nggak mungkin minta hal yang jelek. Tetapi bukan hanya yang enaknya yang bagi kita, menurut kita enak saudara. Tetapi semuanya, kenapa? Ujung-ujungnya itu untuk kebaikan saudara dan saya. Nah ngomong yang bicara yang enak-enak nih, saya punya cerita tentang soto ayam saudara. Sorry ya jam-jam segini. Ya saya kasih judul ceritanya nih filosofi soto. Ya bukan cuma kopi yang punya filosofi ya saudara ya. Oke jadi ceritanya gini. Pada waktu saya SD kelas 1 saudara di Tarki Tendean itu dekat Pasar Santa. Saya itu kalau pulang sekolah itu selalu dibelikan soto ayam sama ibu saya. Ya, sotonya enak banget saudara. Ini di samping sekolah karena nunggu kakak-kakak yang belum keluar. Karena saya kan kelas 1, jadi kakak saya udah kelas 3 dan kelas 6 gitu ya. Jadi mereka pulangnya nanti gitu. Nah dari soto ini, sotonya komplit saudara kayak yang di foto ini ya saudara. Nah saudara tahu bagian mana yang saya suka dari soto ini saudara? Ayam suwirnya. Di situ saya tahu, saya tuh meat lover gitu ya. Jadi saya tuh suka daging gitu. jadi saya suka ayam suwirnya banyak gitu. Wah enak banget. Dan kemudian suatu saat saya bilang sama ibu saya, Bu beliin dong 1 ekor ayam. Ayamnya ayam kampung saudara. Ya saudara bisa bayangin gitu kan ayam kampung dengan kulit yang kenyal yang aduh enak banget ya pokoknya. Gitu. Saya bilang beli dong Bu ya 1 ekor ayam kampung gitu. Terus bener nih kamu suka? Iya bener dipesanin saudara. Besoknya ada ayam kampung itu di meja dibeliin pesen sama ibu yang penjual soto itu. Waduh saya senang banget saudara. 1 ekor ayam kampung bayangin. Langsung saya makan pakai nasi panas pulang sekolah ya. Kemudian saya makan, saya gabungkan. Waktu saya makan, waduh rasanya beda. Kok hambar ya? Kok hambar gitu? Waduh kok jadinya, wah saya langsung tanya ibu saya kenapa Bu gitu. Dia bilang ya iyalah kamu biasanya kan makan pakai soto ada kuahnya sama lain-lain. Sekarang kamu makan cuma pakai nasi. Gak enak dong. Wow jadinya oh gitu baru sadar saudara. Jadi ternyata itu paket komplit itu memang perlu saudara. Bener ya saudara ya. Jadi kalau kita mau makan yang enak gitu ya paket komplit. Ya pelajarannya apa? Ya Tuhan seperti itu. Apa yang kita alami ya semuanya itu ada rasa takut, ada sukacita, ada pengalaman saudara lebih, ada saudara pengalaman kurang. Ya semuanya itu membawa kepada apa? Pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Membawa pada sukacita. Itu yang saya dapat daripada peristiwa ini. Saya pikir ada gunanya juga peristiwa ini ya. cuma gara-gara soto yang saya makan ayamnya doang dan itu nggak enak sebetulnya gitu kan. Tapi ketika digabungkan, mantap saudara. Nah, bicara mengenai perjalanan rohani karena apa yang bersama dengan Tuhan, saudara, kita ini berjalan seperti rombongan yang kita berjalan seperti bangsa. Dan itu kita berjalan seperti perjalanan rohani. Saudara perlu tahu berikutnya ini bagaimana stylenya Tuhan, gayanya Tuhan dalam membawa bangsa Israel. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, ya, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 31 kita baca sama-sama. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi Tuhan memberikan paket kita komplit, lengkap supaya ujungnya adalah kebaikan buat kita. Dan Dia menuntun kita seperti seorang ayah dengan anaknya. Saudara, siapapun saudara, ya, saudara tidak ditinggal sendirian. Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Amin. Dan itu
yang menjadi hati dia. Karena saudara adalah anaknya. Dia adalah Tuhan kita yang setia. Nah, ini ada sebuah kesaksian saudara. Ya, bagaimana Tuhan itu bicara mengenai Tuhan itu ada, Tuhan itu sigap gitu ya saudara ya, seperti seorang ayah yang selalu bersama-sama, dan bagaimana Tuhan itu mendengarkan hati dan pikiran. Nah, ini buat saya melihat ini seperti Tuhan itu seperti Bapa yang ada bersama dengan kita. Jadi ceritanya kesaksiannya ini waktu kami bertemu dengan pasangan suami istri yang kami temui saudara, saya dengan istri saya, bersaksi bagaimana Tuhan itu ada menyertai di dalam keadaan waktu iman mereka itu lagi lemah saudara. Nah, ini terutama istrinya nih, istrinya bercerita begini, mereka pada waktu ikut kapal retret kemarin di Jogja saudara, ini ya di salah satu sesinya kemarin itu mereka menonton ya bersamaan, maksudnya sesi itu bersamaan dengan lomba yang anaknya sedang berlomba ketangkasan berkuda. Nah, ketika mereka menyaksikan ya, karena sesi sedang berjalan, tapi Pastor hari itu kami memantau anak kami yang sedang berlomba ketangkasan berkuda. Saudara tahu hasilnya nggak bagus. Ada halang rintang yang jatuh. Wah, ibunya langsung mikir, waduh anak saya putus asa nih, anak saya down. Nah, kenapa ibu itu bisa berpikir begitu? Karena beberapa waktu sebelumnya ya anak ini jatuh terus dari kuda saudara. Dan ketika itu terjadi hari itu, dia langsung berpikir, waduh ini pasti anak saya putus asa. Tapi saudara tahu ketika dia lagi berpikir begitu, pembicara dari Couples Retreat Pastor Carlo bercerita bagaimana dia menunggangi kuda dan dia jatuh. Dia menunggangi lagi dan dia jatuh. Jadi sering jatuh dan Pastor Carlo bilang jangan menyerah. Waduh, waktu didengar gitu, ups, Tuhan ada. Tuhan tahu pikiran saya. Saudara tahu nggak? Yang namanya ketangkasan berkuda itu kan jarang ya saudara ya. Kok bisa cocok sama pembicara gitu kan? Langsung dia tahu itu Tuhan. Dia langsung katakan, oke Tuhan, saya percaya bahwa anak saya baik-baik saja dan dia akan bersemangat lagi. Dan benar saudara, kenapa? Karena waktu pulang itu, kalau pulang ke Jakarta udah rencana, udah deh berhenti aja deh. Karena mentalnya udah kena nih, anak ini jadi takut naik kuda. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu itu. Tapi saudara tahu, ya Tuhan memang setia dan ternyata anaknya jadi nggak apa-apa, oke aja dan tetap bersemangat. Dan beberapa waktu lalu saya lihat di sosmednya juara 3 ketangkasan kuda. Loh, itu kenyataan saudara. Dan itu membuat jadi, oh Tuhan itu kayak Bapak. Dia tuntun kita, dia rubah kita, dia bawa kita bersama-sama di setiap keadaan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Tuhan baik buat saudara dan saya. Dia ada bersama saudara dan saya. Dia dengar pikiran dan hati kita. Amin saudara. Dia tahu kapan intervensi masuk ke dalam hidup saudara. Dia tahu itu. Kapan itu saudara butuhkan. Ya, kelihatannya tidak setiap kali. Tetapi setiap kali dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Nah saudara, tantangan dan masalah boleh datang silih berganti. Tetapi semua itu akhirnya untuk kebaikan saudara dan saya. Amin saudara. Suatu kali di dalam Keluaran 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah katakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan itu tahu kita. Tuhan tahu bangsa Israel. Tuhan tahu kita sampai di mana. Semuanya sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan itu mengerti siapa kita ini dan sampai di mana kita. Saudara, seperti Musa dan bangsa Israel, Tuhan itu sedang membawa kita. Membawa kita dalam langkah demi langkah bersama dengan Dia. Di mana kita dirubah
dari hari ke hari. Dari glory to glory. Amin saudara. Iman kita bertumbuh bersama dengan dia. Itu yang namanya hidup saudara. Kalau yang namanya hidup itu ada perubahan. Ada kemajuan, ada progres. Amin saudara. Itu Tuhan. Makanya berjalan bersama Tuhan itu tidak membosankan. Justru malah kita jadi semakin kenal dia. Wow, Tuhanku luar biasa. Tuhanku Allah yang membebaskan. Tuhanku Allah yang menyelamatkan. Amin saudara. Bersama Tuhan ya, umat pecundang menjadi apa saudara? Umat pemenang. Saya ingatkan kembali sekali lagi. Saya minta tim musik untuk naik. Ya. Umat pemenang adalah umat yang beriman kepada Yesus. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dan umat pemenang adalah umat yang mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi saudara. Umat pemenang itu bukan umat yang menang terus, bukan. Tetapi justru malah umat yang menyerahkan seluruh masalahnya. Membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Sama seperti Paulus. Semakin aku lemah, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna. Mari saudara, saya undang saudara untuk bagi berdiri. Kita pakai momen ini saudara. Kita nyanyikan bahwa kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Christ alone. Bahwa hanya Dia yang kita percaya. Holy trust to God. Mari kita pakai momen ini untuk kita sekali lagi memandang kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, bahwa Dialah Bapa kita yang sesungguhnya. Dialah Allah yang patut kita percayai. Dialah batu penjuru itu. Cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Sing Christ the Lord. Cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Sing Christ Lord, Christ the Through the storm,
than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, Apa saudara? but wholly trust in Jesus' name. Amin. Yes, my hope is built. Cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Through the storm, He is Lord. Through the storm, He is Lord. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Kalau saudara saat ini merasa ada di dalam lorong yang begitu gelap, lorong panjang, di dalam masalah yang begitu lama yang tidak berakhir, ini waktunya, seperti dia berbicara kepada Musa, sekarang waktunya Musa, aku akan membebaskan mereka. Demikianlah firman Tuhan, bahwa ada pembebasan pada saat ini. Ada kebebasan daripada tekanan mental, daripada setiap apapun yang mengopres saudara, yang menekan kehidupan saudara. Saat ini aku hancurkan di dalam nama Yesus. Ada kebebasan yang daripada Tuhan, ada kelepasan yang daripada Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umatmu yang ada di dalam tekanan pekerjaan mereka, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan sesama keluarga, teman, apapun yang hancur, yang menekan mereka Tuhan, kegagalan mereka bahkan. Tuhan, aku katakan saat ini hidup kembali. Aku katakan mereka bangkit Tuhan di dalam Engkau, karena Engkau membawa berjalan keluar, dan Engkau membawa masuk kami ke dalam rencana-Mu Tuhan. Aku berdoa pada saat ini rencana Tuhan terjadi satu persatu, tergenapi satu persatu. Tuhan, aku patahkan setiap kutu kegagalan. Tuhan, saat ini Bapa, biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan, kemurahan-Mu menyertai umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Christ alone, He is the cornerstone. Dia batu penjuru yang teguh itu, memberkati saudara semua pada saat ini. Tuhan, aku katakan damai sejahtera. Peace, Lord. Peace. Kami adalah anak-Mu Tuhan. Engkau memilih kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Aku berdoa damai sejahtera mengalir pada setiap hati. Ada sukacita daripada Engkau, kesegaran, kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati, amin.